Terus nomor 1 kan Jarum ya, nomor 2 grupnya Pak Eka Wijaya. Nah itu dia di forestry kan, dia merambah ke komunikasi, kita di hijack, akhirnya bisa beli mobil 8. Nah ketika gabung mobil 8, kerjaan saya itu kan otomatis berkurang karena 2 merger, pasti ada GM yang sama, manajer yang sama, direktur yang sama. Padahal posisinya 1, 2 ini langsung dibagi 2. Saya banyak nganggurnya. Nganggur tuh saya akhirnya sering jalan-jalan, lihat area. Alhamdulillah waktu untuk ibadah lebih banyak juga. Akhirnya dari situ saya coba ternak Pak. Ternak alhamdulillah jalan. Aku nganggur. Biasa orang dari awal gitu, akhirnya saya pinjam bank. Nah ini perjalanan yang bank tuh tambah besar alhamdulillah, tapi kok nggak kelihatan ya. Ya. Oh, jadi nafsu lagi. Ya. Saya bikin kos, alhamdulillah dari semua itu saya bisa bikin kos 2, kemudian di rumah di Tembalang ada beberapa tempat. Tapi itu tadi kok rasa kok ada yang nggak, akhirnya apa ya? Terus akhirnya cobalah saya belajar. Saya udah ternak semua, ayam jalan, ikan jalan. Walaupun dalam perjalanannya itu karena berjalan saya ngontrak, saya memberi inspirasi pada pemilik lahannya untuk menjalankan usaha saya. Jadi pada ketika habis kontrak mau saya perpanjang nggak bisa, Pak, saya kok ingin Pak ya akhirnya saya berpikir harus cari lahan yang besar dengan sistem yang berbeda, tidak kontrak, karena ternyata habis masa kontrak pasti nggak bisa saya perpanjang. Jadi saya tinggalkan kolam, saya tinggalkan kandang. Wah ini apa ya, akhirnya saya dapat lahan yang lebih luas. Akhirnya saya ternak domba. Waktu itu tetap pakai pinjaman Bang. Berjalan sih, tapi kok untungnya sedikit. Ya. Nyantol. Terus saya saya pikir itu orang Arab Saudi kok untungnya sedikit ada kan? Ya sama dengan kalau ayam sekarang kan saya apa ya ini kok. Karena saya itu lumayan domba Mas. Kalau dari Islam tuh dari awalnya sudah diberkahi ya. Ini sudah diberkahi, dari ternaknya sendiri itu sudah diberkahi. Jadi nggak usah ngomongin bisnisnya, udah salah satu yang diberkahi itu domba. Nah domba itu memang saya hitung secara teori dan saya praktekkan dalam 2 tahun tuh beranak 3 kali. Domba itu ya. Domba kambing. Kita harus bedakan nanti gimana nama kambing. Ini kambing ini. Saya ada untuk daging saya domba. Oh domba. Tapi untuk susu saya kambing. Kambing. Kambing itu sanen. Sanen itu kalau etawa itu dari India. Kalau sanen itu dari Swiss. Yang dulu pernah nonton film Heidi, cerita tentang Heidi yang anak gunung itu biasanya pakai sanen. Nah di Swiss itu yang terkenal adalah kejunya. Karena dari kambing ini. Jadi memang sana penghasil susu banyak, dan keju di Swiss itu enak dan gurih karena memang dari kambing, bukan dari sapi. Nah domba itu akhirnya kemarin saya ngitung, ayam tuh bagus, tapi kok tergantung sama orang, hilir dulunya dipegang, ada mafianya. Kemitraan berarti Pak? Saya nggak kemitraan justru, saya itu justru sendiri, mandiri. Ikan pun saya mandiri, tapi ikan nggak ada kemitraan memang ya, belum. Yang ada itu ayam. Kenapa ayam banyak kemitraan? Karena ayam itu adalah posisi di tengah. Masyarakat menengah, atas bawah itu bisa makan ayam. Tapi kalau kambing cenderung masyarakat atas. Ya kita berapa kali sih makan kambing? Kalau kita begini pun berapa kali sih kita Rekam nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Iya. Di YouTube banyak Mas. Oh iya. Nggak apa-apa. Nah itu domba itu dalam setahun beranak 3 kali. Biasanya dia secara prolifik karena ambingnya 2, umumnya dia tuh anaknya 2. Kali anaknya besar. Jadi kalau sebetulnya kambing itu punya anak 1, 2 atau 3 itu sama aja. Kalau 1 biasanya lebih cepat besar. Bisa kita jual lebih cepat besar, dan biasanya dia dari gen yang bagus. Garut itu malah nyarinya yang anaknya 1. Kalau domba Garut Iya. kalau nyari indukan betina karena biar anaknya besar. Nah itu contohnya. Oke, dalam setahun tuh 2 tahun beranak 3 kali. Kita ngomong secara bisnis dulu. Waktu itu saya menghitung bisnis, kenapa saya akhirnya resign. Kambing tuh, domba dan kambing beranak 3 kali dalam 2 tahun, nggak bisa hitung setahun. Bisnis mereka itu harus 2 tahun. Anak pertama mungkin 1 karena baru pertama kali melahirkan. Karena tubuh masih berusaha mengembangkan badannya, nutrisinya untuk badan.
Jadi kalau anak masih sedikit, tapi ketika dia sudah babon, sudah cukup umur, nutrisinya bisa buat 2 anak. Jadi tubuh secara remote, secara otomatis, oh nutrisi kita banyak, adalah anak kita 2. Kita nyusui bisa buat anak, makanan kita bisa buat 2 anak. Jadi dia nggak untuk masa pertumbuhan. Ibaratnya kalau kambing pertama itu berarti anak dinikahkan umur 14 tahun. Iya. Dia masih bisa tinggi kan, berhenti di umur 15 lah. Tapi kalau anak berumur usia, makanya kan usia pernikahan di Indonesia itu umur 19, itu sudah cukup sudah matang secara produksi dan matang secara body. Nah, biasanya kambing itu anak pertama 1, anak kedua bisa 2, anggaplah 1, anak pertamanya 2. Tapi anggap aja 1, 2, 2 ya. Alhamdulillah tingkat kematian saya ini sekarang 0. Zero, alhamdulillah. Dulu saya pernah kematian 20%. 20% itu karena SDM. Iya. Pertama saya kematian juga 0 tapi makan beli. Nah, kalau 3 ini artinya apa? Dengan modal, dengan kalau kita makannya kita bisa minim, kita bisa untung besar. Jadi gini, saya ternak berapa kali itu 90% pengeluaran itu ada di pakan. Paling besar. Paling besar. Iya, jelas. Pertanian sama. Pengeluaran paling besar itu Pupuk. adalah di pupuk Iya. dan pestisida dan obat. Ketika dua-duanya kita sudah bisa pegang, tinggal nunggu aja. Asal nggak mati lah ya. Iya, iya. Makanya di sini saya punya pupuk, saya punya pakan di sana. Pakan dimakankan keluar pupuk, puter aja. Jadi Rantai makanan ya kita itu sebetulnya, saya ini bukan milenial kalau orang bilang, saya itu peternak kolonial, cara membuat kita. Iya. Dulu kalau saya ke mbah saya itu pergi ke desa, saya di orang Jawa Timur di Blitar, datang tuh mbah saya itu punya tegalan, punya sawah, di rumahnya itu punya kolam ikan walaupun kecil, punya sapi walaupun 1, Iya. punya kambing, nah ini lumayan banyak, 4. Saya punya ayam. Kalau saya datang, saya ingat mbah saya itu selalu nyembelihkan ayam, selalu metik daun. Jadi yang saya lakukan itu sebetulnya sama dengan mbah saya. Cuma mbah saya itu kan nerima saya cucunya, kalau saya menerima tamu-tamu. Jadi apa yang saya hadirkan di sini yaitu tadi. Jadi ketika saya tahu biayanya di situ, berarti kalau saya pakan saya sudah bisa menyediakan sendiri, saya tinggal hitung untungnya saja. Berarti kalau saya punya 1 babon, dia akan beranak 3 kali dalam setahun. Anggaplah anaknya 4 yang hidup. Dari 6, ya dari 6. Anggap 4 atau anggap 3 enggak apa-apa. Berarti dalam 2 tahun dia adalah kembali 300%. Bisnis apa ya dalam 2 tahun 300%? Makanya kemarin saya ngebank. Iya. Bank itu cuma 11% Iya. setahun bunganya. Kalau BPR 14 tahun. 14%. Koperasi lebih tinggi lagi. KUR lebih murah lagi. 6%. 6%. Jadi waktu itu saya berani aja hitungannya. 100%. Nah, tapi ternyata itu tadi mungkin Iya. ini perjalanan agama sih. Jadi secara konsep bisnis ini masuk. Sapi ada nggak? Sapi. Jadi secara konsep bisnis kita masuk. Oh, kabi. Jadi memang kebutuhan terus kayak kenapa saya memilih domba? Saya mulainya waktu itu di Jogja. Domba itu beda sama kambing, Mas. Kalau karena jenengan orang Semarang biasanya kambing. Padahal Nabi itu mengakikai Hasan dan Husain itu dengan domba. Nabi Ismail digantikan dengan domba, bukan kambing. Bukan sapi, bukan unta, bukan kuda. Jadi saya memilih domba. Nah, domba juga relatif mudah. Kenapa domba? Domba itu makannya rumput. Kalau kambing itu ramban, Mas. Bukan, ramban itu artinya lebih banyak ke pohon. Ya. Kenapa domba? Domba itu juga berarti kan makannya lebih mudah. Jadi kalau bikin kandang, domba itu makannya begini, Mas. Yuk, bari dipotong. Kalau kambing makannya begini. Oh ya. Kalau kambing makannya Dari sana Mas. dari atas. Nah, itu yang membedakan kenapa saya memilih domba. Terus satu lagi, kambing itu perengus. Iya, berengus banget. Saya orang Tegal kok. Ya, di Tegal lebih banyak domba. Iya. Nah, Saya orang Semarang, Pak. terus saya lihat begini. Malang kok jebor. Saya kan terus terang kan saya Saya Banyuwangi. basicnya telekomunikasi.
besar di Surabaya, di kota, kuliah di Bandung, terus kerja di Jakarta. Full saya itu adalah orang kota bisa dikatakan. Cuma memang mbah saya di desa. Akhirnya saya memilih memang alhamdulillah saya dikasih penugasan terakhir di Semarang, megang Jawa Tengah Jogja karena memang pusatnya di Gombel kan. Saya dulu udah di keliling di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lombok. Nah itu akhirnya saya memilih domba karena apa? Saya amati. Saya karena memilih bisnis kan lewat pengamatan. Oh, ini bisa 300% nih. Artinya secara bisnis masuk nih. Pinjem bank pun masuk. Wah, 300% ya. Terus kalau pakan kita bisa buat lebih-lebih lagi nih masuk. 300% data kapan? Tahun kemarin apa sekarang? Enggak, secara historis Masih masih relevan. Bahkan lebih kalau beruntung anaknya 222 bisa 600% Mas. Kira-kira saya invest bisa nggak kalau investasi? Nanti saya kasih tahu. Ini rasa ngopeni itu. Ini punya aku. Oh, pesanan ya, pesanan. Saya biasanya minum kodok soalnya. Mumet ada ngopeni itu. Jadi sebetulnya saya tuh memang selalu mengajak teman-teman itu ini sebetulnya bisnis milenial sebetulnya. Jadi iya, domba itu gini Mas. Kenapa saya milih domba ya akhirnya? Walaupun orang Semarang jarang. Saya melihara kambing, orang tetap nyari kambing. Gini, domba saja karena gini, secara Islam nasab domba itu boleh 6 bulan. Kambing harus 1 tahun. Banyak orang yang belum tahu kalau domba itu boleh jadi korban, boleh jadi akikah ketika 6 bulan. Kemarin saya di minggu lalu di channel grup Facebook saya itu masih nerangkan ke orang-orang. Saya akhirnya bukan saya nerangkan, ada temen yang membantu, saya nggak kenal, dia nampilkan ayat, mau cari akikah korban itu domba boleh 6 bulan. Boleh, artinya begini, bagusnya 1 tahun. Karena tetap umur 1 tahun dia dagingnya lebih banyak. Tetapi kalau memang tidak terdesak, maksudnya boleh. Jadi begini, daripada kamu nggak cukup uang buat beli sehingga kamu nggak berkorban, mending kamu beli yang 6 bulan. Daripada kamu tidak akikah menunggu sekian lama sampai dewasa, tapi anakmu sudah hampir 7 hari, mending kamu beli domba. Yang penting kamu menyegerakan. Jadi boleh 6 bulan. Tapi akhirnya jadi patokan kita 6 bulan karena begini. Sekarang itu banyak penggemukan domba. Jadi secara banyak tamu. Kemarin Sabtu Minggu saya selalu menutup karena kurang tempatnya. Jadi domba itu 6 bulan itu dia setara dengan kambing 1 tahun gemuknya. Jadi agama itu memutuskan pasti tidak sembarangan, pasti sudah. Kadang-kadang kita nggak tahu kok ini dasarnya apa, ternyata baru sekian abad, sekian ratus tahun baru ketemu. Manfaat sholat, manfaat puasa, nikah lagi. Orang Jepang nikah lagi itu juga termasuk, tetapi itu cuma jalan keluar, tapi nggak semua orang bisa Mas. Saya tuh terus terang ya punya teman yang bisa poligami Mas, bener. Bisa. Belajar nanti. Bisa poligami. Tetapi enggak, saya punya teman yang saya amati ya, saya sama istri sama. Ini anak orang ini bisa poligami. Kita punya 4 orang yang bisa poligami, tapi yang mau poligami cuma 1. Biasanya sifatnya orang yang bisa poligami itu justru nggak mau poligami Mas. Nah, banyak kan orang yang sebenarnya kita lihat nggak bisa poligami, malah poligami. Jadi begini, orang poligami itu berat Mas, karena poligami itu biasanya orangnya nggak punya hobi, seenggaknya ngajar. Kalau sampai punya hobi motor, punya hobi melihara binatang, udah nggak usah poligami. Karena kalau sampai poligami itu kan artinya menikah 2 kali kan Mas. Lebih dari 2. Nah, menikah itu ada menikah yang baik itu banyak Mas. Menafkahi istri, membantu istri pekerjaan. Sebenarnya nafkah kita itunya wanita itu sebenarnya secara Islam wanita itu yang belum nikah ya. Sebenarnya secara Islam wanita itu hanya menerima makanan matang. Yang memasak itu laki-laki. Harus. Oh iya. Makanya ketika jenengan itu kalau ke Arab Saudi yang belanja itu laki-laki. Yang jualan di pasar laki-laki. Di tempat-tempat resto kuliner yang masak laki-laki. Nggak usah jauh-jauh ke Arab. Iya. Di Rembang sana yang sarang itu ya. Semuanya laki-laki. Iya, laki-laki. Aceh, Temboro ya. Jadi sebenarnya kalau secara Islam yang benar, wanita itu laki-laki menafkahi wanita, memberi
makan wanita, bukan memberi bahan makanan ya. Iya. Jadi memberi makan, jadi wanita itu sudah matang Mas. Tugas wanita Nah, itu cuma itu satu. cuma menjaga hartanya, Ya, mendidik anaknya, dikatanya itu aja, nggak ada yang lain. menjaga kehormatan suaminya. Iya. Pomen ora iso. Nah. Terus utama malah mbok omongke. Ya, itu harus Mas. Yang utama. Ya itu kan bentuk bakti itu. Kayak itu sama dia. Dia kan ketika menikah kan putus dengan orang tua, baktinya dengan Pak, lanjutkan ke domba lagi Pak. Kalau Kita kita kembali nanti ke Pak. kita kembali ke domba lah Iya, daripada domba karena lagi. poligami itu masalah yang Iya, paling jangan. paling ruamil poligami. Domba Oke. yang poligami ada nggak Pak? Ya, loh, domba itu justru sebetulnya satu domba itu bisa saya di sini satu ekor domba itu punya 20 wanita, situ. 20 betina. Sangar meneh Kuat kuwi. ya. Tetapi makanya mungkin kalau mau nih, oh enak yo, kalau ada ibu-ibu itu, kalau ada bapak-bapak kemarin kalau lihat ternak itu tanya sama saya, Pak ini segini tuh pejantannya berapa? 20. Oh Bu, 20 Bu. Terus kan Mas, kalau apa pertanyaan itu kalau Oke. kondisi cuaca Oke, itu berpengaruh nggak? Kayak di masakan di Rembang ya, iya, karena kan daerahnya panas, oke. banyak kena kosong. Itu kalau untuk ternak domba itu kayak seperti ini tuh masih bisa nggak kira-kira? Kembali lagi, domba itu untuk memenuhi permintaan kebanyakan untuk kurban dan akikah. Ya. Kalau orang sekarang lagi bukan nyinyir, bukan apa, ngomong ini agama dari Arab. Arab kan panas Mas. Iya. Oh. Rembang sama Arab panas mana? Kalau pas dinginnya dingin Arab. Enggak, Arab tuh ekstrim. Panas-panas Kalau panas banget. dingin-dingin. Iya. Jadi sebenarnya domba itu sudah diberkahi salah satunya karena dia itu binatang yang tahan dengan cuaca ekstrim. Karena pas tetangga saya itu lagi nyari tanah kan aku nawari, nggak buka di Rembang aja, murah-murah Ya. sana kan tanah paling 100.000 per meter ya. Betul. Panas apa dingin Mas? Panas. Kayak nggak cocok. Makanya saya ajak teman-teman itu domba. Domba. Oke, perhatikan, saya ngomong bisnis lagi ya. Ya, Biar oke. kenapa domba? Pertama dia bisa sebetulnya dia bisa 600% sampai 300% dalam 2 tahun. Kayak 900. Berarti kalau kita bagi 2 150% sampai 300%. Anggap yang terjelek aja. Kita kalau ngambil keuntungan terjelek, tapi kalau modal ngambil yang terbesar. Iya. Jadi anggaplah 150% setahun. Itu dengan catatan kita nggak beli makan, dengan catatan kita ngangon. Tapi kalau kita nanam pakan, berarti modal awalnya untuk nanam sama tanahnya ya. Iya. Nah, itu aja. Oke, kembali ke situ. Kemudian, kenapa saya sarankan domba? Domba itu makannya lebih gampang daripada kambing, Mas. Makanya saya ingin merubah mindset orang Semarang sebetulnya. Makanya saya tarik sini. Domba itu makannya rumput. Rumput lebih banyak dibanding rambat. Iya, iya. Sampai punya kebun 1 hektar misalnya, lebih banyak mana rumput? Katakanlah punya hutan 1 hektar, nggak usah ngomong. Kalau ini kan sudah kebun ya, Iya. hutan 1 hektar lebih banyak rumputnya dibanding rambatnya. Cepet tumbuh rumputnya. Apalagi kadang-kadang pohonnya kan tinggi. Iya. Sampean punya domba, sampean pergi keluar ngarit di lapangan, ngarit di lapangannya orang tuh boleh. Kadang-kadang orang Mas masih ono nggonanku. Nah, tapi kalau sampean nyari ramban, iku wete wong Mas, sampean tegor, ngamuk sing duwe. Iya. Kadang-kadang wit nongko, wit jambu. Jadi makanya lebih baik ternak domba dibanding ternak kambing. Dan kedua perengus. Dan saya perhatikan daerah-daerah yang endemik kulinernya itu domba lebih maju kulinernya dibanding endemik kambing. Contoh, Tegal itu domba. Makanya Batibul, Balibul, terus apa Slawi itu rame. Aren mana aren? Terkenal sampai Jakarta, ya terkenal. Domba, Jogja itu domba Mas. Mungkin karena banyak Muhammadiyah di sana. Orang Muhammadiyah lebih mungkin Yuna ya, Danula, domba. Nah di sana Klatak, saya nyetor sendiri. Saya kan kandang pertama di Jogja, di Magelang ke Jogja. Itu domba semua Mas. Dan terkenal Klatak. Klatak itu nggak perengus karena memang Klatak pertama itu? ya dia domba terus minimalis Klatak itu. Sembelih, kasih garam, kasih hampir sama dengan Tegal. Garam, lada, tunduk, bakar, kecap. Dia benar-benar menganukan apa? Menitik beratkan ke kualitas daging. Patah. Solo itu juga domba. Haji Bejo, tampak segaran. Mbak Dia itu jadi
kelatak itu diambil dagingnya. Yang saya alami ya, saya setor jagal. Mas, ki jeroane nang ndi? Oh, jeroan, balungan, ndas, sikil, tak kirim nang Solo, Mas. Nah, kono uang tuh lah kalau ke Solo nyalinya tempreng, nyanyinya rica-rica, Pak Manto dan modelnya kayak gitu, Mbak Dian. Tapi kalau di Jogja kebanyakan sate, tongseng kebanyakan. Nah itu, terus saya kan Joglo Semar area saya. Kenapa ya kok? Ya memang di sini ada sate 29, Pak Widodo, tapi nggak seterkenal. Enak itu. Nggak seterkenal, kita ngomongnya bukan masalah enak, anggaplah enak, tapi taste-nya yang bisa merasakan di sini itu orang Semarang. Orang non Semarang tuh lebih cocok Klatak, Tegal, Solo. Setelah saya amati karena banyak kambing. Pertama, harga relatif lebih mahal Semarang. Ya. Karena dari bahannya memang sudah lebih mahal. Kambing lebih mahal daripada domba. Bagian marmut coba. Pakai nasi. Pakai nasi. Iya, marmut itu. Oke. Nanti saya terangkan marmut juga. Marmut itu halal. Marmut itu lebih dekat ke kelinci, bahkan kelinci dibanding tikus. Karena marmut makannya daun. Kalau kelinci makan apa? Kalau tikus makan apapun. Kelinci itu dekat ke hamster. Hamster lupa ngasih makan kalau jenengan pergi keluar kota, temannya dimakan. Kanibal. Udah keluar semua. Tapi kalau marmut nggak kasih makan, dia kembung mati. Dan dia punya cakar sama gigi. Itu hanya dipergunakan untuk ngerawat tanah sama untuk mengerat, tidak untuk membunuh. Jadi dia halal. Sama dengan kelinci. Kelinci itu dia memang untuk mengerat. Cakarnya untuk bikin lubang tanah. Karena pada dasarnya kelinci sama marmut itu rumahnya dalam tanah. Jadi bukan kayak sekarang itu, dan makanan mereka biasanya rumput bukan buah-buahan. Jadi dia halal. Bahkan di Amerika Latin dia dikasih nama Guinea pig. Karena dia dagingnya seenak pig. Makanya dia Guinea itu sebutan orang Eropa buat orang Dayak, orang India. Guinea. Nah, ini babinya orang Indian nih. Tapi memang kecil. Jadi dia disajikan tuh kalau monggo di YouTube lihat Guinea pig itu adalah sebutannya cuy. Itu makanan nasional negara Peru. Nah, Peru tuh makanan nasionalnya itu Guinea, marmut. Cuma di sana disajikannya sangar mas sama kepala. Kalau kita enggak, kepalanya kita buang. Gilo di sini orang. Padahal bukan lebih ke gila mas, kasihan. Maksudnya imut mas, imut, lucu. Oke, kita kembali lagi. Oh banyak. Jadi